Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa kembali Bapak Ibu. Masih di video sermon singkat Jamida Sekolah Minggu. Sebagaimana telah kami ingatkan, Natal kedua 26 Desember di gereja kita HKBP, kita masih ibadah, tidak ada istilah libur ibadah sekolah minggu yang mengenangnya. Walaupun hanya 5 orang, 10 orang, layanilah mereka dengan sukacita. Bapak Ibu kawan-kawan, sekali lagi selamat Natal. Kiranya kelahiran Tuhan Yesus menguatkan iman percaya kita walaupun banyak pergumulan yang sedang kita hadapi. Doa kami buat kawan-kawan semua, tetaplah bijaksana dan tetaplah kuat dan terus berpengharapan. Mengenang sermon Jamida Sekolah Minggu di Natal kedua Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 ya. Saudara-saudara, Lukas 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus Sang Juru Selamat dunia, anak Allah yang maha tinggi, Tuhan kita, harus lahir di palungan karena tidak ada tempat untuk bersalin, untuk melahirkan bagi Maria dan juga Yusuf pada waktu itu. Nah, pertanyaan sederhana, kenapa begitu Bapak saudara-saudara? Jika ada anak sekolah minggu kita yang bertanya kenapa Yesus harus lahir di palungan padahal dia adalah anak Allah. Karena memang itulah rencana Tuhan. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Bukan tidak bisa Yesus lahir di tempat yang layak dan mewah, tetapi rencana Tuhanlah yang harus nyata, harus diwujudkan melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus di kandang domba, di palungan di Bethlehem. Nah, mengenang di Natal yang kedua ini, saya mau mengajak kita untuk mereview kembali pengetahuan Alkitab anak-anak sekolah minggu kita tentang kisah kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kita boleh membuat suatu ujian sih tidak ujian ya, tetapi sebuah diskusi. Nah, kita suruh baca 1 sampai 3 kali Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Lalu Alkitabnya ditutup, ya. Lalu kita suruh anak-anak sekolah minggu kita untuk menceritakan ulang sesuai dengan kemampuan mereka setelah membaca kisah kelahiran Tuhan Yesus menurut kesaksian Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Ya, menurut kesaksian Lukas 2 Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan Matius, Markus dan Yohanes, tidak. Tetapi menurut kesaksian Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Kita suruh mereka membaca 1, 2 atau 3 kali, lalu tutup Alkitab, kita suruh menceritakan. Ya, boleh menceritakan secara bersambung misalnya, ya supaya semua kebagian. Ya. Atau kita bagi menjadi 3 orang per grup, lalu kita suruh ketiga orang ini menceritakan secara berantai, berurutan, kisah kelahiran Tuhan Yesus menurut kesaksian Lukas 2 ayat 1 sampai 7.
Nah, setelah mereka menceritakan, ya, poin pentingnya adalah Yesus lahir di palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tadi saya sudah singgung di awal, kenapa demikian? Karena memang itulah keinginan Allah Bapa dan itulah yang harus diwujudkan. Ya, mengenangnya. Nah, kembangkanlah Bapak Saudara-saudara di gereja kita masing-masing sesuai dengan sumber daya manusia, anak-anak sekolah minggu kita. Sekali lagi, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Salam Sundidisis. God bless you. Non-stop.